Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kayfiyat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in fi sa'iril awqat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil hawdi wasyafa'ah wa ala alihi al-mufaddilin ala sa'iril umam wa ashabil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan tauhid dari kitab Tijan Ad-Daruri. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan dengan sifat Allah, yaitu sifat ma'nawiyah. Yang kemarin sudah kita bahas satu sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran. Sekarang kita lanjutkan dengan sifat Allah ma'nawiyah yang berikutnya, yaitu kaunuhu muridan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan. Maka wajib di dalam haknya Allah Ta'ala kaunuhu muridan, yaitu adanya Allah itu yang maha berkehendak, maha berkehendak. Wa huwa, adapun sifat kaunuhu muridan itu sifatul lahu ta'ala ajaliyah, yaitu sifat terhadap Allah Ta'ala yang bersifat ajali, yang bersifat ajali, mughayyiratun li iradati, yang membedakan dengan sifat iradah. Lakinnaha lazimatu lil iradati, tetapi itu sifat dari kaunuhu muridan itu lazimatu lil iradati, yaitu melazimkan bagi sifat iradah. Wa huwa, sifat kaunuhu muridan itu amrun i'tibariyun, merupakan perkara atau berkaitan dengan i'tibar, ya, i'tibar. Laisa lahu, yang tidak ada di dalam perkara itu tahaqququ fi kharijil adhar, di dalam kenyataannya, di luar dari hati. Bal lahu tahaqququ fi nafsihi, bahkan tetap di dalam i'tibar itu keadaan di dalam setiap perkara itu wa fi dhihni faqat, itu hanya ada di dalam hati saja. Wajidduhu kaunuhu karihan, adapun lawan daripada sifat kaunuhu muridan itu adalah kaunuhu karihan, yaitu bahwasanya Allah itu terpaksa, lawannya ay adama iradati, yaitu tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki kehendak. Saudara-saudara sekalian, kaunuhu muridan ini merupakan sifat azaliyah, yaitu bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang maha berkehendak. Begitulah Allah memiliki sifat yang berkehendak, dan ini bersifat ajali. Sifat berkehendak dari Allah ini merupakan lazim daripada sifat iradahnya Allah. Allah berkehendak, dan Allah, adanya Allah ini memang begitulah, memiliki sifat maha berkehendak. Jadi secara ajali, secara terdahulu, Allah itu memang memiliki sifat maha berkehendak, dan sifat maha berkehendaknya Allah ini tidak tertutup
artinya ya, baqa ya, selama-lamanya. Sifat maha berkehendak Allah ini baqa dan qawim. Baqa ini abadi, kemudian qawim itu berarti tetap adanya, tidak hilang, tidak berubah ya. Tidak hilang dan tidak berubah, lazim merupakan lazim, terus menerus. Adapun kaunuhu muridan ini sifat Allah yang ada di dalam hakikatnya, di dalam kenyataannya adalah irodahnya. Di dalam kenyataannya berkehendak itu, maha berkehendak itu tidak ada dalam sifat irodah, dalam sifat ma'ani. Nah, dalam sifat ma'nawiyahnya ini merupakan lazimnya atau hakikatnya ya, yang bersifat azali dan terus menerus qawim sampai selama-lamanya. Nah, ini tentu saja sifat kaunuh muridan dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk membedakan dengan berkehendaknya pada makhluk, sama dengan yang lain-lainnya. Di antaranya pemahaman tentang sifat ma'nawiyah ini agar kita semua itu bisa memahami bahwa sifat-sifat yang ada atau melekat pada Allah walaupun ada kemiripan dengan manusia itu tidak akan sama. Tidak akan sama. Allah memiliki sifat maha berkehendak, makhluk punya kehendak, punya keinginan. Hanya di sini harus difahami bahwa kehendak dan keinginan Allah itu amat jauh berbeda dengan kehendak manusia, dengan kehendak makhluk. Ya. Salah satunya adalah bahwa kehendak Allah ini azali, bukan sewaktu-waktu dan bukan baru serta ngedadak. Kalau manusia kan kehendaknya suka ngedadak. Hari ini pengen duren, besok robah lagi keinginan, durennya lupa, nggak pengen lagi. Karena apa? Karena mau beli duren nggak punya duit, ganti dengannya. Jadi keinginannya robah karena duitnya terbatas di dompet. Tadinya pengen duren, robah pengen somai. Itulah kehendak manusia, nggak pernah tetap. Keinginan manusia itu nggak pernah tetap. Kalau Allah sejak ajali itu tetap keinginan, kehendaknya tetap dan tidak berubah, ketentuannya tidak berubah, seiring dengan zatnya Allah sendiri, seiring dengan keberadaan Allah itu sendiri. Maka kehendak Allah itu bersamaan dengan keberadaan Allahnya, dan itu tidak berubah ketentuan itu, dan tidak berubah kehendak Allah itu, tidak bergonta-ganti, tidak bergantung kepada situasi. Kalau makhluk kan bergantung situasi. Ayam juga gitu, kadang-kadang suka jagung, tapi di sisi lain dia suka juga beras. Manusia lebih parah lagi. Hari ini dia suka tapi besok suka ini. Nah, itu berubah-ubah sesuai dengan selera, sesuai dengan suasana hati dan batinnya. Nah, kalau kehendak Allah tidak demikian. Ketika Allah menentukan berkehendak itu tidak ada unsur-unsur basyariah seperti tadi, tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur basyariah, unsur-unsur makhluk, unsur-unsur manusia. Makanya tidak boleh kita mensikapi kehendak Allah, ketentuan Allah itu sama mensikapinya dengan kehendak manusia. Kita kan sering mengatakan bahwa ini sudah kehendak Allah. Nah, jangan dipahami bahwa sudah kehendak Allah ini ketika diberikan kebaikan gitu, timbul dalam diri kita, Allah seneng nih pada saya. Ketika timbul misalkan seakan-akan sebuah peristiwa yang buruk pada diri kita, timbul sunguzonnya kepada Allah. Allah nggak senang sama saya. Allah ini nggak adil nih. Gitu. Masa orang lain istrinya 3, saya istrinya 1, nggak adil. Orang lain mobilnya Pajero, kenapa saya Papansa? Itu jadi walaupun sama-sama Pak nggak akur. Seakan-akan Allah nggak adil. Saya rajin sholatnya, tahajudnya, ngajinya, dzikirnya, tapi dompetnya tipis melulu.
Orang lain nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, dompetnya tebel, banyak amplopnya tapi nggak ada isinya. Mau pilih yang mana? Dompet tipis tapi duit melulu, dompet tebal tapi amplop melulu, silahkan mau pilih yang mana. Ya, terserah kita. Nah itu kadang-kadang manusia berpikirnya mensifati Allah sama dengan mensifati manusia, kelirunya di situ. Padahal sesungguhnya kehendak Allah itu, makanya di dalam tauhid ini bermakrifat kepada Allah ini dengan sifat Allah, dengan asma Allah, asma was sifat wal af'al. Jadi dengan sifat Allah, dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah yang agung yang 99, kemudian dengan af'al perbuatan Allah, bermakrifatlah dengan itu. Nah sifat-sifat Allah yang 20 ini itu tidak terlepas dengan asma Allah. Artinya ketika Allah berkehendak itu tidak lepas juga dengan asma Allah yang 99. Allah menentukan ini, Allah memastikan ini, Allah berkehendak ini, berkaitan dengan sifat rahmannya Allah, berkaitan dengan sifat rahimnya Allah, berkaitan dengan sifat al-adilnya Allah, zat yang maha adil, berkaitan dengan asma. Tidak keluar dari itu. Jadi tidak ada unsur-unsur sentimen. Ketika Allah menakdirkan seseorang yang kelihatannya buruk kemudian suuzon, manusia itu Allah sentimen ya sama saya, sentimen. Masa Allah disuuzonin sentimen? Emangnya tetangga kampung yang sering tawuran? Nah mungkin ada unsur sentimen. Allah jangan disamakan dengan tetangga kampung yang suka main motor trek-trekan. Ya. Jadi seringkali manusia itu bersunguzon mensifati Allah sama dengan sifat makhluk. Nah termasuk ketika berdoa juga jangan disifati ketika disamakan kita meminta kepada manusia. Kalau kita kan beda, minta sama orang pengen buru-buru. Ngutang aja ngutang, pengen buru-buru dikasih, giliran bayar lelet. Ya. Kan gitu. Ngemis-ngemis ketika ngutang. Ya. Ketika bayarnya susah. Nah itu. Begitu kita berdoa juga begitu sama Allah. Ketika butuh sama Allah ngemis-ngemis minta. Ketika dikasih kesuksesan, dikasih nikmat karunia, lelet memenuhi kewajiban Allah. Gitu ya. Belum dipenuhi doanya ngamuk. Ya kayak tadi ngamuknya haral subah. Ya. Padahal Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Tadi lawan daripada sifat kaunuhu muridan itu adalah kaunuhu karihan, terpaksa. Kehendaknya terpaksa, tidak. Allah menentukan ini tidak ada, Allah menentukan itu tidak ada yang mempengaruhinya. Termasuk ketika Allah mengabulkan doa, ini penting nih bagi yang rajin berdoa nih. Bagi yang rajin berdoa. Tapi ngelakuin ini mah ora ilok, ngedoane be sing rajin. Beramal emang ora ilok, ora nyambung. Antara doa dengan amal nggak nyambung. Ya, ini penting nih bagi yang sering berdoa. Ya, penting sekali bagi yang sering berdoa agar selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ketika dikabulkan tuh jangan ujub. Allah ngabulkan karena saya nih. Nggak bisa. Allah nggak bisa diatur, nggak bisa didikte sama kita. Emangnya dosen yang kadang-kadang bisa diatur sama mahasiswa? Dosen kadang-kadang bisa diatur sama mahasiswa, lebih-lebih sama mahasiswi yang cantik-cantik. Kadang-kadang bisa diatur tempat pertemuan dan sebagainya. Allah bukan. Allah nggak bisa diatur oleh kita. Ya Allah saya minta anu, ya Allah saya minta ini. Emang siapa sih lah? Wani-wani ini ngatur Allah. Kan gitu. Kita hanya bermunajat kepada Allah, memohon kudrat dan irodatnya, keridhoannya. Ketika terkabul itu bukan karena Allah tuh dipaksa sama kita, bukan. Hanya Allah pada saat itu berkehendak untuk menakdirkan itu, dan itu sudah tertulis bersamaan. Bagi orang-orang tertentu di dalam konsep berdoa, sebetulnya itu doa itu
keluar dari lisannya itu berdasarkan tuntunan dari Allah. Ini doa yang cepat diijabah biasanya begitu. Allah lah yang menuntun kepada hati orang itu untuk berdoa. Nah, makanya antara doa hamba dengan qudrat iradatnya, dengan kehendaknya Allah tadi nyambung. Allah mau menentukan ini nih, Allah mau berkehendak memberikan ini, maka dituntunlah doanya oleh Allah ke dalam hatinya, ditanamkan. Sehingga ketika dia berdoa nyambung dengan ketentuan Allah. Klik, nah itu ngeklik namanya. Ini orang-orang khawas begitu. Jadi dia berdoa itu sesuai dengan ilham yang masuk di dalam hatinya. Makanya doanya makbul, persis, pas. Karena pada saat Allah mau menakdirkan anu, dikirimlah doanya oleh Allah ke dalam hatinya. Makanya antara doa dengan kabulnya, klik. Ibarat ijab dengan kabul, klik. Kalau kita kan enggak, doanya sekarang pedewek, asal. Pugu Allah mau menakdirkan A, kita doanya B. Nah ganti nyambung. Itu bedanya. Bedanya kita ini orang awam dengan orang-orang khawas itu begitu. Kalau orang khawas itu doanya dituntun oleh Allah. Tiba-tiba di dalam hatinya dia ingin berdoa sesuatu. Nah, berarti pada saat itu Allah mau menakdirkan anu, mau memberi anu. Ya. Makanya kabul. Karena dia kenapa? Orang khawas ini hatinya selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang demikian, dia tidak bergantung kepada doa. Bagi dia doa apapun jadi. Ya. Tidak bergantung kepada satu jenis doa. Tidak. Ya. Walaupun memang ada jenis-jenis doa tertentu, tapi ketika memunajatkan doa itu, dia dituntun oleh Allah, diberikan ilham oleh Allah ke dalam hatinya untuk menyampaikan doa yang ini. Di lain waktu doanya yang ini. Itulah rahasianya kenapa orang-orang tertentu, orang-orang khawas itu ijabah doanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena connect, karena klik ya, dengan iradah Allah, dengan maha berkehendaknya Allah. Gitu. Ibarat kita lah, ibarat kita mau dikasih sesuatu oleh orang tua kita, umpama mau dikasih duit 500.000 sama orang tua kita. Nah orang tua kita ini ngasih kode kepada anaknya tadi, gitu, connect. Jadi antara yang diminta dengan yang akan diberikan pas. Orang tuanya tuh sudah siap mau memberikan, mau ngasih duit 500.000. Anaknya doanya minta duit, permohonannya minta duit. Bah, mungkin artos sih minta uang untuk keperluan anu. Oh iya, ada, memang udah disiapin untuk kamu. Nah gitu. Ini mah orang tuanya mau ngasih pacul, dia minta mobil. Akhirnya apa? Mobil nggak dapat, yang ada di pacul. Itu kita tuh begitu. Sudah disiapin oleh orang tuanya pacul, tapi mintanya mobil. Kayak kita gitu. Sudah disiapin takdir Allahnya anu, mintanya lain. Nah, karena kita mah nggak ngerti, nggak tahu, nggak nyambung, nggak connect gitu. Walaupun memang tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana kehendak Allah. Tetapi tadi ada sambungannya seperti tadi ke dalam kalbu orang itu, dalam hatinya ditanamkan, ya, ditanamkan rasa untuk mendekat kepada Allah dengan jenis doa tertentu. Nah, itu rahasianya berdoa di situ sebetulnya. Ini berkaitan dengan sifat muridan dan berkehendaknya Allah. Jadi ketika Allah mengabulkan doa, menentukan sesuatu, tidak dipengaruhi oleh siapapun, oleh makhluk, enggak. Itu Allah, atas kehendak Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu, ketika kabul doa kita, jangan sekali-kali ada rasa ujub di dalam diri kita. Jangan, karena pada saat itu bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan itu. Begitu juga ketika belum dikabul, jangan putus asa. Jangan putus asa. Bermohonlah kepada Allah yang terbaik. Bahkan yang terbaik adalah mohonlah kepada Allah agar kita dibimbing sebuah doa menuju kepada kehendaknya. Itu dulu. Sebelum kita berdoa, ya,
Mohonlah kepada Allah agar kita dibimbing doa, pendekatan kepada Allah, menuju kepada makbulnya, menuju kepada kehendak Allah. Jangan sekarape dewek gitu. Karena kita nggak ngerti takdir yang akan terjadi seperti apa. Ya. Jangankan kepada Allah, kepada para ustadz, para kiai juga kadang-kadang suka peminta doa ini maksa bener. Pak Kiai, tolonglah doakan saya. Pokoknya doakanlah, tolong. Ini maksa amat. Mau kata kiai kita geruh-geruh. Udah bisa yang mengabulkan Allah kan gitu. Nah, gitu ya. Hanya bisa munajat. Hanya kiai ya terus saja. Ketika dimintai doa, kiai langsung nyambungkan hatinya kepada Allah, memohon kepada Allah. Doa apa yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kepada pengabulan doa itu sendiri. Banyak memang tuntunan-tuntunan doa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi menggunakan doanya itulah yang kemudian mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, Allah itu tidak terpaksa dalam segala halnya, segala perbuatannya, af'alnya Allah, takdirnya Allah, ketentuan Allah kepada makhluknya. Apa yang Allah perbuat, apa yang Allah buat sebagai untuk alam semesta ini, Allah mau buat apapun tidak atas inspirasi atau usulan dari makhluk. Nggak ada makhluk yang usul. Nah, dulu malaikat aja usul ditolak sama Allah. Ketika Allah mau menciptakan Adam, usulkan malaikat itu. Usul ya Allah. Kalau bisa mah jangan tuh bikin makhluk, karena akan bikin pertumpahan darah dan sebagainya kan gitu. Kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu. Jadi malaikat juga nggak tahu, nggak ngerti dengan kehendak Allah kan gitu. Malaikat aja yang dekat dengan Allah nggak tahu. Kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat baru tahu. Nah kita juga sebagai manusia tahu setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita tahu atas kehendak Allah? Dekatlah dengan Allah, sambungkanlah terus habat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Batin kita sambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan turunkan nur dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita, berbentuk hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, para Nabi, itulah berbentuk wahyu. Kalau kepada manusia selain Nabi dan Rasul, itulah yang disebut dengan ilham. Nah, itu ya. Atau firasat. Makanya berhati-hatilah terhadap firasat orang mukmin, karena firasat orang mukmin ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, saudara-saudara sekalian. Seperti mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaum muridan ini dalam surat Al-Hud ayat 107 disampaikan di situ. Allah mengatakan inna rabbaka fa'alul lima yurid. Bahwasanya Tuhanmu itu pelaksana dari apa yang dikehendakinya. Inna rabbaka, ya. Jadi Allah lah yang melaksanakan semua itu. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Bahwasanya Tuhanmu lah yang melaksanakan semua yang dikehendakinya. Jadi Allah bebas mau menentukan dan berkehendak apa saja. Dan itu sudah berlangsung secara ajali sampai nanti selama-lamanya. Kehendak Allah tidak berubah. Yang sudah dituliskan Allah tidak berubah seperti itu. Ya, kehendaknya. Makanya ada qada dan qadar. Nah, karena Allah yang maha berkehendak dan Allah itulah yang menentukan segalanya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang agar hidup kita lebih baik, agar nasib kita baik? Itulah doa. Karena yang bisa merubah daripada qada dan qadar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tulisan di Lauhul Mahfuz yang serajali itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mohon kepada Allah agar takdir buruk itu menjadi takdir baik. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi doa di situ. Tapi kita nggak bisa mendikte Allah. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan amal saleh. Iringi dengan amal saleh. Tidak cukup doa saja. Iringi dengan amal saleh. Iringi dengan hati yang saleh. Amal saleh kemudian qalbu juga saleh, qalbun salim. Hati yang selamat.
Iringi dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam penyakit, penyakit batin, penyakit hati. Kalau ingin selalu connect dengan Allah, ya qalbun salim. Jadikanlah hati kita selamat, tidak cedera, ya. Agar selalu connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan nur ilahiyah ke dalam kalbu kita. Maka akan diberikanlah firasat, diberikanlah ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam memahami tentang kehendak Allah. Bagi orang-orang yang demikian, dia setiap apapun peristiwa yang terjadi, dia faham bahwa itu adalah kehendak Allah. Bukan hanya faham, tapi dia betul-betul mengerti dan tahu. Itulah orang makrifat. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Dia mengerti bahwa ini adalah kehendak Allah. Bukan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak orang siapa-siapa dan lain-lain sebagainya. Walaupun secara lahiriah memang ada asbab. Disebabkan oleh ini, disebabkan oleh ini, disebabkan oleh bencana alam, disebabkan oleh manusia dan sebagainya. Itu hanya asbab saja, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah itulah iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Allah kaunul muridan, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang maha berkehendak selama-lamanya. Nah, termasuk kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amalan kita, itu atas kehendak Allah. Ya. Karena surga tidak bisa ditebus dengan amal kebaikan kita selama kita hidup dalam dunia. Tapi Allah lah yang berkehendak memasukkan seseorang dengan nikmatnya kepada surga Jannatul Na'im. Atas dasar apa? Atas keridhaan. Berarti kata kuncinya, hiduplah di dunia ini dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar bagaimana Allah ridha kepada kita. Lakukan itu. Keridhaan Allah itu ada di dua tempat. Tempat yang pertama di hablum minallah, tempat yang kedua di hablum minan nas. Awas, ada dua. Keridhaan Allah itu ada di dua tempat, di dua jalur, di dua hubungan, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi keridhaan Allah bukan hanya di hablum minallah aja. Tidak cukup dengan rajin zikir, puasa, sholat, hanya ibadah saja kepada Allah. Tapi hablum minan nas ya buruk. Pergaulan dengan manusianya jelek. Ini tetap tidak akan menimbulkan keridhaan Allah. Tidak menimbulkan keridhaan. Jadi keridhaan Allah itu akan didapat apabila hablum minallah dan hablum minannasnya berjalan secara seimbang dan baik. Baru akan didapat. Ya termasuk dalam urusan taubat kan. Kalau kita dosanya kepada Allah, kita cukup minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa ini berkaitan dengan manusia, maka selesaikan dulu urusan dengan manusia itu, barulah kita minta ampun kepada Allah. Tidak akan diampuni oleh Allah kalau urusan sesama manusianya belum selesai. Artinya di situ ya, jalur hablum minannasnya harus ditempuh untuk mencapai keridhaan Allah. Seringkali kita hanya seakan-akan hanya hablum minallah saja. Ya contohnya apa? Ya rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin pengajian dan sebagainya. Tapi dusun sama orang tua, durhaka sama orang tua, bagaimana Allah mau ridha? Karena ridha Allah wa ridha walidain. Ridha Allah tergantung pada orang tua. Walaupun dia rajin puasa, rajin ngaji, rajin ini, rajin itu, hubungan dengan Allah, tapi kalau dia buruk akhlaknya kepada orang tua, maka Allah tidak akan ridha. Banyak kan kisah-kisah yang menyatakan itu. Bagaimana keridhaan itu tergantung kepada hablum minannasnya. Begitu juga hubungan dengan manusia-manusia yang lain, dengan teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Itu yang menimbulkan keridhaan Allah. Ya. Nah itulah saudara-saudara sekalian berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk bisa kita sikapi dengan benar, kemudian menimbulkan ma'rifat yang sah di dalam diri kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena disitulah kunci kebahagiaannya di dalam menjalani kehidupan ini. Orang-orang ahli ma'rifat itu orang-orang yang paling bahagia fid dunya wal akhirah. Secara batinnya, walaupun mungkin secara lahiriah kelihatannya susah, padahal secara hakikat, secara batinnya dia bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan penjelasan yang singkat ini, dan sekaligus akan menambah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang benar tentunya.
agar kita bisa mengenal Allah, mengenal Tuhan kita yang maha agung, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha pengasih dan maha penyayang. Pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dengan kalimat yang sangat sederhana bahwa Allah itulah zat yang maha baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah. Sebaik-baiknya makhluk, tidak ada yang bisa melampaui kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasakan di dalam diri kita begitu baiknya Allah kepada kita. Walaupun kita ini masih durhaka kepada Allah, walaupun kita masih sering maksiat kepada Allah, Allah nggak henti-hentinya ngasih nikmat kepada kita. Rasakan itu. Betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi seringkali kita tidak pandai bersyukur. Seringkali kufur nikmat. Padahal sudah begitu baiknya Allah kepada kita, tapi kita masih tetap mengingkari kebaikan Allah. Kurang bagaimana baiknya Allah kepada kita ya? Rasakan kebaikan itu, maka ia akan menimbulkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah kepada Allah dengan mengikuti jalur mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena kita tidak bertemu dengan Rasul, maka mahabbahlah kepada warasatul anbiya, yaitu para ulama. Itu jalurnya. Tidak akan didapat mahabbah kepada Allah kalau tidak mahabbah kepada Rasulullah. Tidak akan didapat mahabbah kepada Rasulullah kalau tidak ada mahabbah kepada penerus-penerus Rasul. Itu jalurnya. Karena kita nggak bertemu dengan Rasul. Makanya kalau kita ingin mahabbah kepada Rasul, mahabbahlah kepada pewaris-pewaris Rasul, para alim ulama. Kalau kita ingin mendapatkan mahabbah kepada Allah, mahabbahlah kepada Rasul. Jalurnya seperti itu. Belajarlah terlebih dahulu untuk mendapatkan mahabbah kepada Allah. Belajarlah kita mahabbah kepada warasatul anbiya, mahabbah kepada para alim ulama, pewaris-pewaris Nabi. Belajar dulu di situ. Tidak akan mendapatkan mahabbah kepada Allah kalau di garis bawah saja belum kita dapatkan mahabbah. Kalau kita belum bisa mahabbah kepada pewaris Nabi, maka sulit kita mahabbah kepada Rasulullah. Tidak mendapatkan mahabbah kepada Rasulullah, tidak akan tercapai mahabbah kepada Allah. Jangan soal-soal langsung saya mahabbah kepada Allah. Bagaimana bisa? Sementara kepada yang di bawahnya saja, di bawah Rasul, belum timbul mahabbah dalam diri kita. Karena mahabbah kepada Allah itu adalah setinggi-tingginya mahabbah. Oleh karena itu saudara-saudara kalian, mari mulai sekarang, kalau kita ingin mahabbah kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan gitu. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, ikutlah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bertemu dengan Nabi, mahabbahlah kepada para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan mahabbah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah kita belajar untuk mencintai para alim ulama, pewaris Nabi, dzurriyyah Nabi. Cintai oleh kita. Kalau sudah tertanam rasa mahabbah itu, maka insya Allah kita akan didekatkan oleh Allah untuk timbul mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah timbul mahabbah kepada Rasulullah SAW, maka akan dinaikkan mahabbahnya kecintaan kepada yang zat yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu dengan memohon terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dituntun untuk mendapatkan mahabbah tertinggi. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.